Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Di video kemarin udah saya jelaskan ya bahwasanya non-kondisional alias cuma satu-satunya 3-star atau important, dimana initial jobless claim kemarin, saya udah bilang ya bahwa jangan terlalu percaya sama forecast. Ternyata hasil aktualnya adalah reversal dari forecast itu sendiri. Hasilnya adalah hijau alias Bitcoin dump. Ya udah tinggal open posisi short sesegel itu. Dan kemarin saya juga udah cuang. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Oke, untuk hari ini adalah hari yang paling dinanti-nantikan setiap 1 bulan sekali, yaitu NFP atau Non-Farm Payroll, di mana NFP ini terjadi di jam 19.30 bersama dengan average hourly earning dan unemployment rate ya, di mana ketiga hal ini saling mempunyai 3-star dan important ya, tapi paling penting itu NFP itu sendiri ya. Yang lainnya itu mungkin cuma pelengkap saja karena forecastnya juga netral semuanya keduanya, baik yang average atau yang rate-nya ini 4,2%, 4,2%, 0,3%, 0,3%. Sedangkan NFP ini forecast-nya adalah naik untuk skornya. Kalau naik itu sama dengan turun. Kalau nggak salah, coba kita cek terlebih dahulu ya. Untuk mengambil alat tolak ukur sebelumnya adalah 114 sama dengan merah. Berarti 57 ke 85 sama dengan hijau. Untuk forecast-nya, nggak usah percaya sama forecast sepenuhnya. Forecast-nya itu NFP itu turun. Maka dari itu ini terjadi price in dari area sekitar 64.000, hampir 65.000, sempat turun sampai ke 64.100. Sekarang mencoba untuk reversal, ya mungkin hasilnya reversal, kita nggak tahu ya semuanya. Cuma begini, kalau kalian tanya ke saya, NFP itu pasti atau enggak bang? Pasti. NFP itu bagaimana responnya? Nah ini, respon NFP ini yang dikhawatirkan ketidaksiapan kita, apalagi yang gadgetnya terbatas atau dan sebagainya kayak gitu ya. Biasanya kalau tidak berubah ya, NFP itu responnya 1 detik guys ya. Sekali lagi, NFP itu responnya 1 detik. 1 detik bagaimana? 1 detik. Jadi di jam 19.30 itu langsung respon tanpa ada delay atau apapun. Misalkan hasilnya Bitcoin dump, langsung dump parah. Misalkan hasilnya Bitcoin pump, langsung pump parah. Dan tidak ada jaminan pada saat Wall Street dibuka itu sesuai dengan si berita itu tadi ya. Contohnya kayak kemarin aja, jobless. Ini kan kemarin hasilnya dump, tapi tiba-tiba waktu di Wall Street itu ada, Wall Street itu aktif setengah 9, ternyata Bitcoin itu naik. Sama halnya. Jadi saran saya untuk NFP hari ini ya, nggak usah terlalu greedy. Pada saat kalian udah buka open posisi, misalkan pump ya udah tinggal long, dump ya tinggal langsung short kayak gitu aja. Tapi jangan pernah greedy, apalagi menghold secara jangka panjang, apalagi nunggu sampai Wall Street terbuka. Memang ada kemungkinan, dan saya akui NFP terakhir itu sesuai dengan Wall Street. Jadi NFP kemarin itu terakhir sebelum sekarang ya, NFP terakhir pokoknya. NFP hasilnya itu pump, pada saat Wall Street dibuka itu juga makin pump. Memang bisa aja seperti itu, tetapi tidak menutup kemungkinan jika hasilnya itu berlawanan dengan Wall Street itu sendiri. Contohnya aja nih ya. Sekarang misalkan NFP ini hasilnya ini adalah dump. Tiba-tiba untuk actualnya itu pump. Otomatis kita melakukan posisi long dong. Tapi pada saat Wall Street terbuka itu nggak ada jaminan NFP ini sesuai dengan jalan Wall Street itu sendiri ya. Sekali lagi, tidak ada jaminan pada saat NFP buka 19.30, setengah 9 buka Wall Street ngikutin NFP, itu nggak ada jaminan, itu nggak ada teori rumusnya. Ada kemungkinan 50%. Jadi misalkan kalian sebagian besar yang lihat influencer atau mentor-mentor kalian di sana, ya sebenarnya mereka nggak sepenuhnya salah. Mereka itu cuma bertaruh di probability 50% itu tadi ya. Kan kalau misalkan di Wall Street itu bisa ngikutin, bisa enggak. Probability cuma 50%. Jadi nggak ada potensi untuk yang lebih baik itu hold, atau potensi yang lebih baik untuk ngikutin itu apa ya. Probability-nya 50% ya, 1:1. Nggak ada alat-alat ukur tertentu yang bisa membuat NFP itu bisa sama dengan Wall Street. Walaupun kalau kalian ngelihat terakhir itu sama dengan Wall Street, tapi feeling saya jangan terlalu greedy. Lalu seperti apa kita menghadapi NFP ini? Ya menurut saya NFP ini adalah suatu kondisi di mana kalau kita meleng dikit aja bisa margin call. Kenapa saya bilang seperti itu? Kecepatan NFP ini ya, itu sepersekian detik. Kalau kita misalkan FOMO, itu bisa keburu di liquid, habiskan dulu. Contoh, misalkan nanti harga waktu NFP 19.29 itu 64.000 pas. Waktu berubah,
hasilnya merah. Tiba-tiba langsung pump ke 65.000. Anda telat, ya itu udah termasuk telat. Misalkan Anda open posisi long, tidak ada jaminan bahwasanya harga akan melebihi 65.000 atau 66.000. Bisa jadi NFP itu langsung ke atas, langsung ke bawah lagi. Apalagi potensinya jika terjadi reversal. Maksudnya reversal seperti apa? Contoh, ini forecastnya ini Bitcoin ini adalah dump. Jika terjadi reversal Bitcoin pump, itu seolah-olah melawan dari trennya itu sendiri. Contoh, hasilnya reversal, Bitcoin pump. Bener dong hasil NFP-nya, tiba-tiba langsung dump. Apakah NFP-nya salah? Tidak. Yang salah itu adalah kondisional kita yang tidak cukup mampu untuk melakukan trading pada saat NFP gitu ya. Kalau hasilnya naik ya udah naik. Tetapi apakah pada saat naik itu akan terus naik? Itu yang nggak ada jaminannya. Bisa terjadi reversal dan sebagainya. Maka dari itu nanti saran saya, kalau dikira harga menaiknya udah nggak masuk akal. Contoh, kalian telat 3 detik, 5 detik atau 10 detik gara-gara handphone kita lemot atau tiba-tiba sinyal kita error dan sebagainya, terus harga misalnya udah naik nih dari 64.000 ke 66.000. Saya sarankan untuk jangan ambil open posisi. Mau ngikutin open posisi atau mau nggak ngikutin open posisi atau ambil reversalnya, jangan. Maksudnya bagaimana bang? Contoh, hasilnya itu pump, NFP udah pump duluan ke 66.000. Kalian jangan ambil open posisi long ataupun short. Udah, akui saja bahwasanya NFP kalian kali ini itu tidak berhasil alias telat. Udah, kalau kalian open posisi long takut jangkut. Kalau kalian open posisi short itu bisa jadi makin ke atas. Jadi tidak ada alat tolak ukur pasti. Saya bicara realistis aja, nggak terlalu ngada-ngada dan tidak membicarakan tingkat probability yang bisa kita capai. Tapi kita realistis, lebih cari amannya saja. Sekali lagi, kalau nanti udah telat, udah naik duluan sampai 2.000 atau bahkan 3.000, lebih baik jangan ambil open posisi dan akui saja bahwasanya kita kehilangan momen di era ini ya. Gitu aja. Biasanya apalagi kalau misalkan handphone zaman purba nih. Ini misalnya kayak handphone saya nih, ini handphone zaman purba. Kalau handphone kayak begini tuh bisa-bisa telat, guys. Bisa-bisa telat. Jadi kesimpulannya di dalam video ini, NFP adalah forecastnya dump. Kita cek di dalam likuidasi, anehnya nih ya, anehnya liquidnya di atas. Jadi seolah-olah Wall Street ini udah tahu nih, bakal hasilnya reversal. Untuk terakhir kalinya saya bilang bahwasanya hati-hati di dalam NFP ini. NFP itu gampang dibaca tetapi gampang dijebak juga. Saya ulangi lagi, NFP itu gampang dibaca, gampang dijebak juga. Saya ulangi untuk ketiga kalinya, NFP itu gampang dibaca, gampang dijebak juga. Kalau kalian telat, lebih baik nggak usah ambil open posisi. Dah, titik, gitu aja. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.